What I just put in you is called pain. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Seth. Seth ini merupakan orang yang sangat tertutup dan dia bekerja di sebuah departemen pengendali hewan. Seth juga merupakan seorang animal lovers atau penyayang binatang, makanya dia sekarang betah dengan pekerjaannya. Pada saat pulang bekerja, Seth bertemu dengan seorang wanita yang bernama Holly. Holly ini merupakan kakak kelas dari Seth pada saat dia bersekolah. Holly ini juga bisa dibilang seperti wanita terpopuler pada saat sekolah, makanya Seth pun sampai mengenalinya. Tapi sayang sekali Holly tidak mengingat Seth. Sesampainya di rumah, Seth langsung mencari informasi tentang si Holly seperti Facebook dan sosial media lainnya yang berhubungan dengan Holly. Apalagi di sana ada foto Holly dengan anjing. Mungkin dia mengira Holly ini juga pecinta hewan. Keesokan harinya di tempat bekerja, Seth bertanya dengan teman satu kerjanya yang bernama Nip. Dia bertanya bagaimana cara mendekati seorang wanita. Kemudian Nip memberikan saran agar Seth harus percaya diri dan beri wanita itu perhatian yang lebih. Pada malam harinya, Seth kembali mencari informasi tentang Holly. Sampai-sampai dia ini mencatat apa yang Holly sukai dan apa yang dia tidak sukai. Dia juga mengetahui kalau Holly ini bekerja di sebuah restoran. Keesokan harinya, dia pergi sarapan ke restoran di mana tempat Holly bekerja. Di sana dia juga ingin mengajak Holly berbicara atau mengobrol sebentar. Tetapi karena Holly ini tidak mengenal dan tidak mengingat tentang Seth, tentu saja Holly tidak mau. Ketika Holly ingin pulang sehabis bekerja, secara diam-diam ternyata Seth mengikutinya. Holly ternyata tinggal bersama temannya yang bernama Claire. Tak lama kemudian, Holly mendapatkan telepon dari mantan pacarnya yang bernama Eric. Pagi harinya ketika Holly baru sampai di tempat kerja, dia dikejutkan dengan sebuah hadiah bunga yang sangat besar. Di sini Holly menduga kalau bunga itu pemberian dari mantan pacarnya, yaitu si Eric. Selesai bekerja, Holly langsung menghampiri Eric di tempat kerjanya. Di sini Eric mengajak Holly untuk balikan, tapi Holly takut kalau nanti si Eric ini akan selingkuh lagi. Saat bersamaan, ternyata Seth diam-diam mengikuti Holly dari belakang. Kemudian Holly berbicara tentang bunga pemberian yang dia kira diberi oleh Eric. Tapi di sini Eric kebingungan karena dia tidak pernah memberikan bunga kepada Holly. Lalu kemudian Holly berniat untuk pulang. Tiba-tiba Seth datang dan mengatakan bahwa dialah yang memberikan bunga itu kepada Holly. Seth juga berkata kalau dia hanya ingin mengobrol sebentar bersama Holly, tetapi mungkin caranya yang salah dan terlalu frontal. Tentu saja ini membuat Holly ketakutan dan langsung memanggil Eric. Dia memberitahu Eric kalau Seth ini mencoba untuk mengganggunya, dan Eric langsung memukul Seth hingga terjatuh dan dia langsung mengusir Seth dari sana. Di luar, Seth tidak sengaja menemukan buku diari milik Holly yang terjatuh. Dia pun mengambil buku itu dan langsung membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, Seth mulai membaca buku diari milik Holly. Ketika dia sudah selesai membacanya, dia sangat kaget. Ternyata ada yang aneh dari diri Holly. Nanti keanehan itu akan kalian ketahui dengan sendirinya. Kemudian Seth berniat untuk membantu dan mencoba menyembuhkan Holly dari keanehan yang dia alami. Lalu Seth pergi ke ruang bawah tanah tempat dia bekerja dan dia langsung membuat kandang yang cukup besar. Tentu saja kandang itu dibuat untuk menculik dan memasukkan Holly ke dalamnya. Lalu ketika Holly pulang bekerja, Seth diam-diam mengikutinya dari belakang. Di sini sepertinya Holly juga mengetahui kalau dia sedang diikuti. Bahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan seseorang gelandangan, dia langsung menyemprotkan gelandangan itu menggunakan penyemprot lada hingga membuat dia kesakitan. Ketika Holly sudah sampai di rumahnya, secara diam-diam Seth menyusup masuk dan membius Holly. What I just put in you is called pain, bro. Pada malam itu juga, Seth langsung membawa Holly ke tempat kerjanya menggunakan sebuah kardus yang besar.
hingga teman kerja dari Seth yang bernama Nick tidak mencurigai hal itu. Ketika Holly sudah terbangun, dia mendapati dirinya sudah terkurung di kandang yang besar. Ketika dia mencoba berteriak dan meminta tolong, tidak ada orang yang dapat mendengarnya. Tidak lama kemudian, Seth datang dan membawakannya makanan. Holly pun langsung memaki-maki Seth. Hal itu membuat Seth mengambil kembali makanannya sebelum pergi, lalu berkata, "Ini demi kebaikanmu." Mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya, kenapa di sana tiba-tiba ada si Clear, teman serumah dari Holly. Nanti kalian juga akan tahu. Keesokan harinya, seperti biasa, Seth memberikannya makanan dan membersihkan tempat Holly. Lalu Holly bertanya apa tujuan Seth menculik dirinya. Seth kembali berkata, "Ini bukan untuk diriku, tapi untuk menyelamatkan dirimu." Di sini ternyata ada sebuah plot twist. Ternyata di sini Holly memiliki alter ego atau kepribadian ganda. Dan teman serumahnya yang bernama Clear sebenarnya tidak ada. Itu hanya imajinasi yang ada di kepala Holly. Seth kemudian bercerita tentang diri Clear yang ada di dalam buku diari milik Holly. Ternyata si Clear ini sudah meninggal sejak lama akibat dibunuh oleh si Holly. Karena si Clear ketahuan berselingkuh dengan si Eric, mantan pacarnya. Alasan Seth menculik dan membunuh Holly semata-mata hanya untuk menolongnya agar Clear tidak kembali membunuh seseorang. Jika kalian masih ingat dengan gelandangan yang disemprot menggunakan semprotan lada, ternyata gelandangan itu juga sudah dibunuh oleh si Holly dengan cara membakarnya. Kejadian itu juga dilihat oleh Seth ketika dia mengikuti Holly pulang ke rumah. Itulah kenapa alasan Seth ketika sudah membaca buku diari milik Holly, dia berniat menculik dan mengurungnya. Itu semua demi keselamatan Holly sendiri. Keesokan harinya, Seth kembali menemui Holly. Tapi di sini Holly mencoba menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke kandang dan dia mengancam akan bunuh diri jika dia tidak dibebaskan. Karena Seth tidak tega melihatnya, dia pun pergi dari ruangan itu. Keesokan harinya, Seth kembali menemui Holly dan dia tidak tega melihat orang yang dicintainya kelaparan. Dia pun langsung pergi untuk mencari makanan. Saat Seth keluar mencari makanan, Nick sudah merasa curiga kepada Seth karena dia selalu bolak-balik ke ruang bawah tanah. Dia pun langsung turun ke sana dan mengeceknya. Ketika dia membuka ruangan itu, dia sangat terkejut melihat ada seorang wanita yang sudah terkurung di dalam kandang. Kemudian, Nick mencoba untuk mengeluarkan Holly dari kandang itu. Secara bersamaan, Seth juga sudah pulang dari membeli makanan. Dia terkejut melihat pintu ruang bawah tanah yang sudah terbuka dan dia melihat Nick yang sudah ada di sana. Seth langsung memukul kepala Nick dengan sebuah tongkat dan Nick pun memberikan perlawanan. Entah kenapa di sini Holly membantu Seth dengan menjulurkan kakinya hingga Nick terjatuh. Setelah Nick jatuh, Holly langsung menghasut Seth untuk membunuh Nick menggunakan batu bata. Dan Holly pun mengatakan kalau dia tidak mau kehilangan Seth. Seketika Seth langsung membunuhnya dan setelah membunuh rekannya, di sini Seth sangat menyesal atas perbuatannya. Sementara Holly yang melihatnya sangat senang dan mendapat kepuasan tersendiri. Di sini ternyata si Holly ini bukan wanita biasa. Ternyata dia adalah psikopat yang sebenarnya dan karena dia sudah mahir dalam membunuh, dia pun menyuruh Seth untuk menghilangkan jejak dengan cara memutilasi badan Nick. Dia juga menyuruh Seth memberikan makan anjing menggunakan organ-organ tubuh dari Nick dan membakar habis tulang-tulangnya di tempat pembakaran sampah. Di sini terlihat kalau si Holly adalah psikopat yang sudah berpengalaman karena biarpun tubuhnya sudah dikurung dalam kandang, tapi dia masih tetap bisa mengendalikan situasi. Singkat cerita, setelah beberapa hari, tempat kerja Seth didatangi oleh seorang detektif untuk menanyakan tentang kasus hilangnya Nick. Kemudian, Seth pun diinterogasi dengan arahan yang sudah diberikan oleh Holly. Seth berhasil memberikan alibi sehingga dia tidak dicurigai oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, seperti biasa, Seth menemui Holly untuk memberikannya makan. Pada saat itu, Seth menyatakan isi hatinya kalau dia menyukai Holly dan dia berharap agar Holly sembuh dan tidak membunuh orang lagi. Tapi dia tidak percaya atas perkataan Seth.
dan dia menginginkan bukti kalau Seth benar-benar mencintainya. Di sini, Holly meminta Seth untuk memotong jarinya sebagai bukti kalau dia benar-benar cinta kepada Holly. Tentu saja, Seth ini menolak permintaan yang cukup gila itu. Lalu Holly mengatakan, jika tidak mau, jangan pernah menemuinya. Lalu Seth pun pergi keluar dari ruangan itu dan memikirkan permintaan itu berulang kali. Karena Seth ini merupakan seorang bucin yang tolol. Dia lalu mengikuti permintaan dari si Holly untuk memotong jarinya. Ketika dia memotong jarinya, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, hingga dia melepaskan pisau itu dari tangannya. Lalu Holly bergegas mengambil pisau yang terjatuh dari tangan Seth, dan dia mengancam Seth mau bunuh diri jika dia tidak mau membebaskannya. Seth yang sudah terlalu cinta dan tidak mau kehilangan Holly akhirnya membuka pintu kandangnya. Kemudian Holly berkata kalau dia juga mencintai Seth yang sudah menyelamatkannya. Setelah itu, Holly langsung memberikan ciuman kepada Seth dan kemudian menggorok lehernya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan terlihat Holly sudah balikan sama mantan pacarnya yaitu Eric dan mereka pun tinggal bersama. Ketika melihat handphone milik Eric, dia mengetahui kalau Eric kembali berselingkuh. Dia pun mengambil pisau dan berniat ingin menghabisi Eric. Tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya dan Eric pun tidak marah sama sekali. Kemudian Holly terlihat menuju ke sebuah tempat dan ternyata di sini Seth belum mati. Dia sekarang dikurung di dalam kandang sama seperti apa yang dilakukan kepada Holly. Dan sekarang sepertinya Holly memang sudah tidak menghabisi orang-orang lagi atau melampiaskan rasa sakit hatinya. Tetapi di sini malah Seth yang menjadi bahan pelampiasannya ketika dia sedang sakit hati. Dan jika dilihat dari jarinya yang sudah bertambah buntung, wajahnya yang hancur, dan matanya yang sudah buta, terlihat kalau Seth ini selalu mendapatkan siksaan secara rutin dari Holly. Tetapi kembali lagi, karena Seth ini merupakan seorang bucin yang tolol, jadi dia terlihat menerimanya dengan senang hati. Dan film pun selesai. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini dan sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita film berikutnya. Salam 1000 layar kaca.